Oh, baik. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya saya berpikir masih akan ada yang memulai pembicaraan. Saya dari tadi nunggu. Ternyata sudah diperintahkan lewat chat. Gitu. Jadi terima kasih sudah hadir Ibu dan Bapak sekalian. Jadi hari ini mudah-mudahan kami dapat membuka wawasan ya, Ibu dan Bapak sekalian di tengah kesibukan dan berbagai rutinitas ya yang menjemukan gitu ya. Jadi saya jadi ingat waktu dulu ditawari jadi peneliti, jadi dosen begitu ya. Seolah-olah dunia penelitian dan dosen itu adalah dunia yang tidak membosankan gitu ya. Ternyata ketika sudah masuk tahun saya PNS sih tahun 2008. Tapi jauh sebelum itu juga sudah ada di ITB gitu ya. Jadi saya itu contoh ini yang masuk ITB itu sekali masuk terus nggak keluar-keluar gitu ya. Keluarnya tuh sulit. Nah, setelah masuk ke dalam ekosistem itu, kemudian saya kok berpikir ini kok jadi menjemukan sekali gitu ya. Jadi tidak sesuai brosur lagi. Jadi yang katanya tidak menjemukan, ternyata menjemukan. Yang dipikirkan macam-macam, ternyata yang dipikirin hanya itu-itu saja begitu ya. Nah, mudah-mudahan hari ini Ibu dan Bapak bisa mendapatkan berbagai hal yang baru begitu ya. Bahkan mungkin sudah kepikir tapi Ibu dan Bapak tidak menyangka ternyata ada yang mikirin itu juga gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, hari ini terima kasih sudah hadir Pak Hendro Subagio dari Repositori Ilmiah Nasional LIPI ya, atau kalau kantornya sih resminya PDDI LIPI ya. Jadi beliau ini adalah salah satu pimpinan di LIPI yang membidangi masalah open data. Ya, jadi data terbuka, kemudian pengelolaan data, begitu. Nah, beliau ini akan bicara tentang open data dan open protocol. Jadi istilah protokol ini sendiri mengemuka ketika ada pandemi, ya, dan protokol itu ternyata merupakan domain yang lain juga termasuk ini. Ya, jadi protokol untuk membagikan data. Beliau akan membicarakan itu. Terima kasih Pak Indro sudah hadir. Dan nanti yang kedua ada Bu Madia Reni Sulaiman. Biasanya kami memanggilnya Bu Reni. Bu Reni itu adalah salah satu orang Indonesia yang 3-4 bulan yang lalu itu berperan aktif sekali sebagai perwakilan Indonesia untuk UNESCO ketika mereka merumuskan dokumen tentang sains terbuka. Ya, jadi UNESCO yang PBB ya, bukan UNESCO yang lain. Jadi organisasi sekelas PBB itu dalam 2 tahun ke belakang ini memang sedang intensif juga membicarakan tentang sains terbuka. Dan dokumennya isinya apa nanti dijelaskan oleh Bu Rani, gitu ya. Jadi ini menurut saya adalah acara yang tidak biasa. Jadi tolong Ibu dan Bapak bisa mencatat ya apapun yang penting. Itu salin dia sudah saya bagikan, nanti akan saya ulang lagi bagi Ibu dan Bapak yang baru baru bergabung, dan mohon tidak menanyakan sertifikat karena menurut saya yang pantas disertifikatkan tuh hanya tanah begitu ya. Dan jadi Ibu dan Bapak kalau minta sertifikat mungkin bisa dari acara yang lain saja dulu ya. Acara ini kita fokus kepada isi begitu. Baik, kesempatan pertama ini. Terima kasih Pak Hendro sudah hadir. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Kang Erwin saya sebutnya. Ya, mohon maaf.
ini saya masih salah kostum nih. Nggak Jadi apa-apa, Pak. ya, terima kasih sekali sudah hadir, Pak. Jadi Bapak punya waktu antara 20 menitan lah ya. 20 Oke. menitan maksimum untuk bisa menyampaikan hal-hal tentang Open Data Protocol. Nanti kemudian disusul oleh Mbak Reni, kemudian tanya jawab begitu. Terima kasih. Silakan Pak Baik. Hendro. Ya. Terima kasih, Pak Erwin. Mohon izin untuk share screen. Sudah bisa belum, Pak? Multiple, oke. Sudah sekarang mestinya. Ya. Bisa ya? Ya. Terima kasih. Sedang proses, Pak. Ya. Sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah, Pak. Silakan. Izin saya nggak full screen. Biasanya kalau full screen tiba-tiba terus macet gitu. Ya, kadang-kadang ada juga yang begitu, Pak. Betul. Silakan, Pak. Terima kasih, Kang Erwin. Bapak Ibu semuanya. Ini ada Mbak Reni juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya diminta untuk bicara terkait open data dan open protokol ya. Kalau bicara open data, sebenarnya sehari-hari kita sudah menggunakan open data ya. Pada saat kita pakai GPS atau kemudian di masa COVID ini kita menggunakan apa itu ya? Sistem informasi rawat inap. Dan yang lainnya, kita sebenarnya menggunakan open data, data yang dipakai secara terbuka. Lalu open data itu apa sih gitu ya? Jadi open data ini adalah gagasan atau ide bahwa informasi publik itu harus dapat diakses oleh publik secara online. Ya kalau misalnya tidak secara online paling tidak bebas ya. Bebas bagi semua orang untuk mengaksesnya. Jadi tersedia bebas bagi semua orang untuk digunakan ataupun untuk digunakan kembali atau di-reuse, dimanfaatkan kembali sesuai keinginan pengguna. Tanpa batasan dari hak cipta, paten, mekanisme, kontrol lainnya. Jadi kira-kira begitu singkatnya. Nah, cuma memang di diskusi open data ini seringkali dikaitkan dengan open government. Jadi open government data sebenarnya. Jadi data terbuka untuk pemerintah. Ini mengacu kepada informasi yang dikumpulkan, diproduksi atau dibayar oleh badan publik atau juga disebut sebagai informasi sektor publik dan tersedia secara bebas untuk digunakan kembali untuk tujuan apapun. Lisensi nanti akan menentukan persyaratan penggunaannya. Jadi bebas digunakan, tapi persyaratan penggunaannya kayak apa nanti ditentukan oleh lisensi. Yang kita kenal sekarang kita menggunakan Common Creative License gitu ya, CC BY gitu ya, atau CC 0 gitu ya. Nah, kalau melihat definisi open, kalau berdasarkan opendefinition.org, open itu berarti siapapun dengan bebas mengakses, menggunakan, memodifikasi, dan berbagi ya, sharing untuk tujuan apapun. Jadi kembali lagi yang dimaksud open di sini ya bebas. Dan persyaratannya paling tidak mempersyaratkan paling banyak dua hal. Mempertahankan asal, jadi atribusi gitu ya, siapa yang bikin, atau keterbukaannya. Jadi kalau memang terbuka ya harus terbuka, tidak dibalik. Sudah dibuka oleh yang buat, kemudian ditutup, disimpan di orang lain minta kepada kita, nggak dikasih. Tetapi ini syarat yang paling banyak, biasanya lebih kurang dari itu. Jadi bisa juga terbuka, tidak perlu atribusi seperti CC 0. Nah, open science dalam hal ini, open data dalam ini tidak berdiri sendiri sebenarnya, tapi terlibat dengan banyak hal terbuka yang lainnya. Jadi dia merupakan bagian dari open yang lainnya. Kalau dulu awal-awal saya aktif di kantor saya sekarang tahun 2004 itu yang sering terdengar di telinga saya adalah open science. Open access. Open access. Karena di tempat kami kan mengelola pendaftaran jurnal dan di situ kita mengenal jurnal yang open access dan jurnal yang tidak open. Nah, kalau diskusi masalah jurnal open access, ini nanti Kang Erwin sangat semangat ini. Ini Kang Erwin dewa dari open access di Indonesia. Mungkin saya bisa katakan seperti itu ya. Karena yang paling aktif getol untuk memperjuangkan open access ini.
Nah, selain open access ada open knowledge gitu ya, ada open hardware, ada open educational resource seperti punyanya MIT gitu ya. Nah, banyak sekali. Dan open access nanti akan khusus dibahas oleh Mbak Reni nanti di sesi kedua ya. Ini sangat menarik ini. Kemarin kami mengikuti dengan Pak Erwin, diskusinya ternyata alot juga ya, meskipun maksudnya sama, tapi mungkin karena kita bukan orang legal, jadi istilah itu dibahas sangat rumit gitu ya. Gitu Mas Erwin. Apalagi pas puasa, sahur gitu ya. Jadi udah lewat kita. Baik. Kemudian ini berkaitan, berkelindan dengan perkembangan paradigma sains ya. Di mana kita sekarang memasuki paradigma sains yang keempat, yaitu lebih banyak data yang digunakan. Kenapa? Karena sudah sangat tersedia banyak instrumen yang menghasilkan data. Gitu. Sehingga penelitian berbasis data ini semakin banyak. Dan peneliti banyak juga yang sudah men-share data ini. Sebagaimana seniornya, yaitu open source. Gitu ya. Dulu programmer itu membuka open source. Bahkan sebagian besar kita sudah pernah menggunakan open source gitu ya. Banyaklah ya di ini operating system ada Linux gitu dan turunannya dan lain-lain. Nah, jadi dengan di dunia sains sendiri open data ini sudah memang mau nggak mau harus kita lakukan. Dan paradigma sains keempat itu yang penting adalah pertama menggunakan data, yang kedua kolaborasi riset. Nah, untuk bisa kolaborasi riset itu mau tidak mau harus di open itu dah. Nanti kita bahas. Nah, apa manfaatnya open data? Saya tidak akan ngomong terlalu panjang gitu ya terkait manfaat ya. Yang jelas dari data Europe.eu gitu ya. Itu paling tidak ini meningkatkan efisiensi, kualitas. Ini performa. Dari sisi ekonomi juga meningkatkan mengembangkan layanan, inovasi layanan kalau open. Dan membuat bisnis model baru gitu ya. Mengimprove, mengembangkan transparansi dan akuntabilitas. Mengembangkan partisipasi, memperluas partisipasi. Dan ini terjadi pada saat COVID kemarin ya. Yang tadinya di Indonesia ini sangat tertutup. Masing-masing lembaga riset ataupun rumah sakit itu bekerja sendiri-sendiri, tiba-tiba kita dipaksa harus berkolaborasi. Jadi setiap provinsi harus store data yang paling itu jumlah pasien positif. Kemudian berikutnya yang jadi isu adalah jumlah tempat tidur yang lowong, yang kosong gitu ya. Itu harus di-share se-Indonesia. Jadi dari sisi performa maupun dari sisi ekonomis pasti, dan yang jelas sosial gitu ya, ini sangat berdampak. Nah, ada dua hal yang penting di sini. Bagaimana membuat data ini open? Jadi kami di PDDI LIPI itu pertama kali berkenalan atau berinteraksi langsung mengelola open data ini kalau nggak salah tahun 2014-15 gitu ya, 2000 baru-baru saja juga. Kemudian saat itu bersamaan dengan buzzword big data gitu ya. Tiba-tiba kami diminta untuk mengelola data ini secara terbuka. Yang kami pikirkan awal itu adalah hal teknis, Mas. Bagaimana membuat sistem gitu ya. Ternyata nggak cukup. Nanti saya ceritakan di belakang. Ternyata nggak cukup. Inisiatif LIPI terkait dengan open data ini, ternyata sejak lama sekali. Bahkan Pak Kepala BRIN yang sekarang atau Kepala LIPI itu pernah bikin situs RDIP, ya, repository data ilmiah primer. Tahun 2011 atau 2010 saya. Sampai 2014 nggak ada isinya, Mas. Jadi bukan hanya masalah teknis gitu. Masalah teknis bikin software, bikin ini gampang. Yang paling berat itu masalah legal. Orang perlu trust supaya bisa simpen, supaya bisa sharing data. Dan ini yang aspek legal ini yang memang agak berat di Indonesia. Kemudian yang dimaksud open itu berarti harus mengikuti prinsip-prinsip FAIR. FAIR itu findability,
bisa mudah diketemukan, accessibility mudah diakses, 2 interoperability bisa dipertukarkan secara mesin gitu ya, antar program gitu ya, bertukar data, dan terakhir reusability bisa dimanfaatkan kembali. Dan ini sampai tahun 2010-an kita di Indonesia masih berkutat di findability sama accessibility. Jadi menemukan jurnal yang open access itu masih sangat susah. 2010-an itu masih sangat susah. Ya. Bahkan kami ini jujur aja Kang Erwin, kami sebagai perwakilan ISSN internasional itu punya kewajiban punya deposit karya jurnal ya, artikel, bukan hanya jurnal, artikel yang punya nomor ISSN, baik majalah dan seterusnya. Tapi kalau ngurus itu semua kita repot, kita fokuskan dulu yang artikel ilmiah. Nah, kenyataannya yang sudah kita kasih nomor ISSN punya kewajiban deposit pun itu susah juga ya, nggak sampai 50% gitu melakukan kewajiban itu gitu. Jadi kadang-kadang kami juga susah kalau ditanya ISSN internasional gitu ya, pada saat diverifikasi dan seterusnya. Jadi findability, accessibility nggak cukup, tapi juga harus bisa dipertukarkan interoperability-nya dan reusability. Kemudian perkembangan berikutnya ini bisa diskusi nanti, tidak hanya fair, tapi juga care gitu ya. Jadi harus juga memenuhi masalah-masalah collective benefit, bermanfaat bagi semuanya, masalah authority control, responsibility, kewajibannya, dan ethics yang terutama. Jadi ini perkembangan baru ya. Ini saya banyak belajar dari Mbak Reni. Nanti kita bahas dengan Mbak Reni. Nah, kemudian kalau tadi open data, untuk pertukaran data itu kita mengenal open data protocol, gitu ya. Ini masalah bahasa teknis juga. Jadi kalau ada FAIR, prinsip FAIR tadi, itu mewajibkan data harus machine readable, bisa dipertukarkan antar mesin, antar program. Nah, untuk bisa itu maka dia harus memenuhi standar Open Data Protocol. Atau kita singkat dengan OData Protocol. Itu adalah protokol terbuka yang memungkinkan pembuatan, generate, dan konsumsi, menyerap atau mengambil data menggunakan RESTful API, gitu ya. Jadi RESTful API, ini mungkin kekurang ini. REST API ya. Jadi API yang berjalan di atas arsitektur web. Sehingga bisa mudah di-query, dicari, maupun dioperasikan dengan cara-cara yang lain. Nah, terakhir yang standar terakhir, itu Desember 2016, ISO IX 20801 itu menerbitkan protokol standar OData 4.0 gitu ya. Di situ juga termasuk format JSON, data sebagai standar baru bagi jadi seperti ini ya. Jadi kalau ada klien server gitu ya, kemudian di klien ini aplikasi macam-macam, di server ini ada macam-macam juga data, maka di antara mereka ini harus bisa dipertukarkan dengan protokol REST, RESTful protocol, berbasis HTTP dengan operasi get, put, query, delete begitu. Kemudian bentuk formatnya bisa atom atau JSON. Ini salah satu contoh bentuk JSON seperti ini ya. Ya, servisnya di mana dari service.data.org 4 itu datanya ini standar servisnya ya, name servisnya ya. Ini metadata products. Kemudian di sini ada ID dan ID-nya di sini formatnya apa? Ini tergantung, yang jelas ini format JSON. Itu mungkin teman-teman programmer sudah memahami ini ya. Jadi sekarang dunia kita itu web service ya. Jadi antar aplikasi itu bisa saling bertukar data. Seperti contohnya kalau kita login ke Google, nah itu pertukaran data terjadi di situ di belakang layar gitu. Nah, contoh implementasi open data untuk pemerintahan di Indonesia misalnya Jakarta Open Data, Jabar Open Data gitu ya ada. Kalau di dunia opendata.gov gitu. Ini kebanyakan dari Amerika sebenarnya. Kalau di dunia sains ini ada Dataverse Network Project ya, di inisiatifnya oleh Harvard sejak 2015 atau Link Data, linkscience.org ya ini sejak 2011. Kalau di Indonesia RIN gitu ya misalnya ya. Nah, nanti saya bahas RIN di belakang. Nah, meskipun open, tapi tiap data itu punya
pendekatan yang berbeda. Untuk personal data tentu saja ini sangat privacy itu ada di situ ya, masalah privacy. Jadi ini harus tertutup secara default. Kita bilang open data, tetapi untuk privacy ini akan tertutup. Bahkan nanti akan keluar undang-undang terkait dengan data privat gitu ya. Karena selama ini banyak kasus perusahaan itu kita daftar ke satu perusahaan, kemudian perusahaan lain data kita dijual perusahaan lain dan jadi masalah kriminal gitu ya. Jadi ini memang untuk data-data personal ini sangat sangat private. Apalagi misalnya saya tekanan darahnya berapa, tensinya, kemudian kadar gula, kolesterol itu udah nggak mungkin. Tapi kalau data ini dibuka, maka boleh saja. Gimana caranya? Melalui proses anonimasi gitu ya. Jadi nama orang, identitas orang dihilangkan dulu, diganti dengan data unik, kemudian baru data yang lain dibuka ya. Untuk apa? Untuk misalnya penelitian terkait prediksi misalnya penyakit yang akan timbul di beberapa waktu ke depan. Tetapi berikutnya riset data. Riset data ini agak boleh sedikit terbuka ya, sangat terbuka, dan ini memang harus melalui satu proses di mana peneliti itu memang membukanya sendiri. Nah, yang lainnya adalah open data yang benar-benar data terbuka, yaitu data misalnya pemerintahan tidak mengandung data sensitif seperti lokasi kantor dan seterusnya. Ini nanti kemarin sempat pembahasannya di UNESCO panjang ini, yang bahwa data ini harus demokratis, tidak boleh bisa diakses oleh etnis tertentu atau kenegaraan tertentu, tetapi harus terbuka untuk semuanya, tetapi memperhatikan gitu ya persamaan hak dan seterusnya. Jadi ini publik. Dan yang terakhir data security, data yang ini memang harus tertutup gitu, misalnya password dan seterusnya. Nah, benefit dari open research data, ini kita udah masuk open research ya. Tentu saja saya sampaikan secara singkat bagi peneliti gitu ya, meningkatkan visibility sama dengan preprint ya, Mas. Kan ini Indonesia Preprint Fund. Jadi kalau kita punya data, kita registrasi, kita tampilkan minimal metadata-nya, maka visibility akan meningkat gitu ya. Kalau visibility meningkat, maka kemungkinan besar data kita akan lebih lama lagi gitu muncul. Yang kedua, komunitas, meningkatkan jejaring dengan komunitas. Dan terakhir tentu akan berdampak sosial, bermanfaat bagi publik, misalnya untuk UMKM dan seterusnya. Nah, bagaimana open science dan open research data di LIPI? Kurang berapa menit, Kang Erwin? Wah, saya nggak ngitung. Mungkin Mohon maaf, bisa 10 menit lagi, Pak. Siap, percepat. Ya. Baik. LIPI punya visi gitu ya. Dan visi ini dibawa oleh kepala BRIN juga gitu. Menjadi kepala BRIN, visi ini dibawa juga bahwa kita itu ingin menjadi hub kolaborasi riset dan inovasi di Indonesia. Untuk bisa menjadi itu, maka infrastruktur riset kami ini harus terbuka. Jadi apa yang terbuka? SDM, jadi para peneliti dan SDM yang ada di LIPI itu harus terbuka, bisa digunakan, dimanfaatkan oleh pihak lain di luar LIPI atau di luar BRIN. Yang kedua, perangkat keras, perangkat lunak di LIPI dan itu harus terbuka, harus bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tentu saja ada rule ya, aturan untuk menggunakan gitu ya. Dan terakhir mitra. Jadi kalau kita punya jejaring LIPI dengan internasional, baik swasta maupun industri maupun government gitu ya. Nah, ini juga bisa harus diakses oleh dari luar LIPI gitu ya. Jadi dari swasta, dari perguruan tinggi maupun dari lembaga lain. Nah, dalam rangka itu LIPI sudah membuka beberapa fasilitasnya. Yang pertama RIN, ini untuk memang repository ilmiah nasional. Ini untuk penyimpanan data set penelitian gratis gitu ya. Mungkin kita minta bantuan kepada kementerian atau lembaga kalau memang menitipkan datanya di RIN, kami minta bantuan untuk dibantu admin gitu ya, paling tidak. Biasanya teman-teman kepustakaan ya yang mengelola ini. Sekarang sudah ada per Mei ini ya,
per Mei 7.136 files, 7.136 data sets. Di mana setiap data set itu ada beberapa file, total file ada 18.000 dari total sekitar 700 lembaga riset atau unit riset ya. Unit riset bisa kelompok penelitian, bisa pusat data, pusat penelitian begitu ya, atau grup-grup. Kemudian kita punya layanan sains. Ini menjadi pintu untuk pemanfaatan laboratorium atau peralatan yang ada di LIBI. Ini juga terbuka untuk publik. Kita di sini sudah buka 534 laboratorium atau peralatan, 51 mesin gitu ya. Jadi teman-teman dari luar bisa daftar ke ELSA, kemudian lihat di situ ada alat apa gitu ya. Kemudian misalnya ingin menggunakan bisa pendaftaran di situ. Tentu saja ada antrian ini. Dan tentu saja ada bahan yang harus digunakan, ada yang memang disediakan LIBI, ada yang memang harus kerjasama dengan lembaga tempat Bapak Ibu berada. Salah satu dari laboratorium atau alat itu di sebelah kirinya itu Mahameru gitu ya. Mahameru ini HPC, High Performance Computing yang dimiliki LIBI. Ini juga free, kita buat free. Teman-teman yang ingin menggunakan lewat ELSA bisa submit proposal, mau digunakan berapa CPU, berapa RAM gitu ya. Kemudian melakukan komputasi apa gitu ya. Nanti tinggal upload datanya di situ, programnya dibuat, di running gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya rujukan. Ini free hosting untuk online journal system. Sekarang kita ada sekitar 350-an jurnal system yang hostingnya free ke kami. Kami jagain 24 jam 24/7 gitu ya. Teman-teman yang hosting di sini jurnal hanya cukup mengelola jurnalnya. Dan terakhir read archive. Nah, ini kerjasama dengan Pak Kang Erwin ini ya. Untuk menyimpan preprints. Nah, kenapa kami melakukan itu? Jadi sejak tahun 2015 pada saat RDIP dibuat Pak Handoko waktu itu, kenapa nggak ngumpul-ngumpul? Kami melakukan kajian. Kira-kira kenapa sebabnya? Ternyata ini perilaku peneliti ya. Terhadap datanya sendiri aja simpannya juga nggak benar gitu, nggak bagus. Jadi begitu ditanya simpannya di mana gitu ya. Kebanyakan di di PC-nya sendiri, external hard disk atau USB, atau bahkan belum digital, masih dalam bentuk catatan. Nah, yang disimpan di lembaga ini kecil sekali. Ini nggak reliable ya. Laptop dan USB bisa hilang. Kemudian yang lainnya, begitu kita tanya, backup-nya kapan? Gitu. Ternyata 70% menjawab backup ketika ingat. Gitu. Ini luar biasa kalau backup ketika ingat. Dan memang terjadi. Kalau saya tanya ke peneliti, data yang 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu ada di mana? Nah, itu udah mulai bingung mereka. Mereka yang pegang data itu tahun lalu atau tahun sekarang. Kebanyakan adalah lupa kalau ditanya data 5 tahun yang lalu. Udah di mana? Udah nggak jelas. Nah, ini berangkat dari kondisi itu kami mencoba setelah melakukan kajian mengusulkan program, dan kemudian program itu kita kasih nama RIN ya waktu itu. 2015 kita buat naskah RIN. Jadi ini RIN ini merupakan thread gitu ya, percabangan dari kegiatan kepustakaan yang yang kuning, dan kemudian yang biru ini IT. Nah, kemudian RIN itu ada di tengah ya, antara IT dengan kepustakaan. Jadi kita bikin naskah urgensinya 2015, 2016 kita bikin peraturan kepala LIBI wajib untuk para peneliti di LIBI gitu ya. Kemudian 2018 akhir kita coba rencanakan untuk bikin setingkat level Permen Ristek Dikti waktu itu. Tapi dicegah karena ada Undang-Undang 2019. Jadi Undang-Undang Sensasiptek ya, 11 nomor 11 2019 kita dipending untuk nunggu itu sekalian bikin rancangan peraturan pemerintahnya. Kira-kira begitu. Nah, target yang kita inginkan dari RIN ini, kita ingin membuat ekosistem di mana riset itu yang reproducible. Artinya, kalau zaman dulu yang tidak reproducible itu yang dipublish hanya artikel saja. Nah, kalau yang reproducible itu yang dirilis, yang dipublish, publikasinya, artikelnya,
kemudian datanya, termasuk source code untuk mengolah data itu, dan termasuk link-link terkait dengan data dan program yang lainnya. Ini full atau gold standard dikatakan Peng seperti itu. Nah, kalau ini terjadi, full replication, maka pada saat Bapak Ibu presentasi, nah itu metodologinya bisa langsung dicek oleh audiens saat itu juga. Kan tinggal running link gitu aja. Nah, tahapan kita untuk sampai reproducible ada di atas nih ya. Ini memang harus disimpan dulu, harus bisa diakses, harus bisa di-review, dan akhirnya bisa reproducible. Dan terakhir, kalau sudah bisa reproducible, tahapan berikutnya adalah reusable, bisa dimanfaatkan kembali. Inilah yang menjadi target kita, data yang sukses itu data yang reusable. Kalau belum itu berarti belum sampai di puncak dan belum memenuhi prinsip-prinsip FAIR. Jadi kebanyakan kita masih di sini. Nah, tugasnya kurator itu, tugas kita di PDD itu di 4 level ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai sini review. Sampai kemudian reproduce atau tidak, ini tergantung dari konten itu pemilik. Cuma kewajiban pemilik paling tidak disimpan. Itu dulu lah, di tahap Indonesia sampai sini aja. Jangan tinggi-tinggi, nanti nggak bisa. Jadi paling nggak disimpan dulu, entah di mana, silahkan. Kalau nggak punya tempat, kami bisa sediakan di RIN. Tapi kalau punya tempat yang bisa diakses suatu saat nanti, tolong disimpan di situ. Kemudian bisa diakses atau tidak, itu bagi kami untuk sementara pilihan pemilik. Kami belum wajibkan gitu ya. Jadi terserah pemilik. Nah, ini sistem RIN kami sebagai implementasi dari visi-visi itu. Nah, RIN ini adalah berbasis web, membuat data agar tersedia untuk orang lain bisa sharing, dan memungkinkan replikasi pekerjaan orang lain dengan mudah. Jadi kita tinggal copy datanya, kita perbaiki, kita update, kita perkaya begitu. Kemudian peneliti, jurnal, penulis data itu bisa menerima kredit ya, sitasi maksud kami ya, sitasi gitu ya dari sini. Dan ini perjalanan panjang ya. Undang-Undang 11 2019, kemudian berkali IP 12 2016. Ini frame-nya distributed, jadi tidak satu saja. RIN ini kita bisa implementasi di beberapa tempat, nanti diinstal, kemudian kita saring metadata, saling sharing gitu ya, sehingga bisa sharing dari satu titik manapun. Dan kami di Indonesia saat ini hanya LIPI dan C4. Loncat, mungkin ini siklus dari riset data management. Kalau di riset mungkin saya lompatin aja. Ini riset data repository itu apa saja sih harusnya. Jadi tidak hanya masalah teknis, tapi juga masalah policy, kebijakan, aspek legal, standar, metadata, dan quality. Dan mungkin saya percepat aja. Ini salah satu contoh bagaimana repository di RIN gitu ya, bisa dibuat jaringan gitu ya. Jadi kita punya konsorsium SKN pandemi, sistem kesehatan pandemi. Kemudian masing-masing unit itu bisa punya data first khusus COVID gitu ya. Misalnya LIPI, kemudian kemarin tuh UGM ya, PKMK ya. Itu bisa kita buatkan satu repository di mana sebenarnya nggak perlu buat bikin baru gitu ya, nggak perlu langsung download terus upload lagi, nggak perlu. Cukup dibuatkan, kemudian linknya langsung ke sini. Jadi untuk kasus data COVID kita bisa lihat di satu tempat. Ini desain kami. Nah, ini contohnya data force kita. Ini datanya. Kemudian salah satu data kalau kita klik kira-kira seperti ini, ekspedisi Laut Banda begitu ya. Dan data ini ternyata ini ya dalam bentuk publik bisa langsung di-download. Tentu saja untuk download perlu ngisi semacam guest host ya, pernyataan gitu ya, bahwa saya download dan seterusnya gitu. Nah, ini juga kalau mau mesitir artikelnya atau mesitir datanya bisa melakukan sistem ini. Existing data riset per Mei ya ada 1.183 data force. Yang terbuka sudah 4.000 datasetnya. Yang terdeposit belum terbuka 8.000, total ada 29.000 file, dan pertumbuhannya tiap bulan untuk tahun ini itu 10% ya, pertumbuhan data di sini. Nah, ini kalau kita lihat workload-nya yang memang paling banyak dari Pusat Penelitian Biologi Hayati dan
geologi ya, geoteknologi dan seterusnya. Ya, kebijakan kami di RIN tidak ada periode retensi, tidak bisa simpan selamanya. Pelestarian fungsional artinya kalau Bapak Ibu sekarang simpan data Excel, kewajiban repository itu adalah bahwa data itu bisa diakses selamanya. Kalau ke 20 tahun lagi nggak ada Excel harus tetap bisa diakses. Jadi otomatis di-convert gitu ya. Di-convert ke format data yang reliable di tahun itu. Kemudian, nah kebijakannya kalau dipublish maka metadata tersedia untuk publik secara otomatis. Metadata ya. Tetapi default datasetnya itu CC0. Kalau peneliti ingin menggunakan CC BY atau yang lainnya silakan aja. Tapi kita mendorong CC0 gitu ya untuk mendorong open data. Nah, berdasarkan pengalaman, kalau langsung open memang agak berat bagi kebanyakan orang. Jadi kita menganut pelajaran dari C4, kita katakan deposit itu harus, yang penting disimpan dulu. Sharingnya nanti gitu ya. Karena ini masih di Indonesia masalah data yang open ini masih belum ini ya, di awareness-nya masih kecil kan, masih belum ada keinginan untuk open ini. Sehingga deposit itu harus. Dan perkembangan berikutnya kita akan integrasikan RIN ini dengan OJS. Sekarang sudah terintegrasi dengan OJS 2. Jadi kalau Bapak Ibu punya data set di RIN, maka pada saat publish di OJS 2 itu bisa langsung link ke RIN. Atau sebaliknya, upload di OJS, nanti datanya langsung disimpan di RIN. Tapi untuk OJS 3 ini masih, ini karena community juga, open source juga, belum ada tim yang mengupdate untuk OJS 3. Jadi terpaksa kami akan mengupdate, kami akan kontribusi di situ, di PDDI. Kemudian kita akan aktivasi fitur visualisasi untuk dashboard dan seterusnya. Kemudian kita akan integrasikan dengan banyak sistem di LIPI maupun di Satu Data Indonesia atau Pusat Kekayaan Intelektual Komunal begitu ya, atau sistem-sistem lain di kementerian dan lembaga yang sekarang kita sedang kerjakan di ini ya, KIK, Satu Data Indonesia, kemudian kalau nggak salah kemarin Kemenkumparves tapi masih semi manual. Kemudian kita juga akan selesaikan aspek legalnya. RPP ya, rancangan peraturan pemerintah untuk undang-undang Sisnas Iptek ini kebetulan PDDI yang menjadi penyusun utamanya ya. Dan panduan pengelolaan data penelitian tidak hanya open data tetapi juga riset data manajemen kayak apa, data management plan-nya seperti apa, termasuk etik dan bagaimana citasi data ini yang sedang kita perjuangkan. Jadi tidak hanya artikel tapi data juga harusnya bisa disitasi. Karena tidak semua pemilik data bisa nulis, itu masalahnya. Jadi pemilik data, punya data, setor data pun harusnya bisa dapat kredit dengan citasi kalau datanya digunakan. Itu saja dari saya, Pak Erwin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendro. Jadi kalau saya melihat ya, saya sedang membuat struktur ya untuk menyederhanakan, bukan menyederhanakan, merumuskan poin-poin penting yang disampaikan Pak Hendro. Jadi yang pertama adalah data itu adalah satu entitas mandiri. Ya, jadi Ibu dan Bapak sekalian, data itu adalah entitas mandiri yang menjadi luaran dari riset. Jadi luaran dari riset itu selain publikasi juga data. Selama ini poin penting dari Pak Hendro menyampaikan, selama ini kita berpikir kalau belum jadi papernya maka belum ada output. Nah, itu adalah satu persepsi yang menurut saya perlu dikoreksi. Ketika sebenarnya yang lebih berharga itu ya datanya. Interpretasi dan analisis bisa berbeda-beda. Tapi data penting, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pengelolaan data itu perlu direncanakan dengan berbagai prinsip, termasuk juga di dalamnya ada hak pakai, ya, lisensi, serta yang tidak kalah pentingnya adalah pengetahuan para peneliti tentang data sensitif, ya. Termasuk juga izin etik ya Pak. Ya. Jadi izin etik itu penting, bukan hanya untuk peneliti yang meneliti tentang manusia ya dan hewan. Itu. Jadi akan saya bagikan gambarnya dalam waktu
dekat. Nih pertanyaan udah banyak Pak Hendro. Terima kasih nih keaktifan dari Ibu dan Bapak peserta. Nah berikutnya Bu Reni, silakan. Ya, terima kasih Pak Erwin. Saya izin share screen. Ya, dicoba. Sip. Ya, sudah ya Pak ya. Proses. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh komunitas Sains Indonesia, Rinarsip, dan rekan-rekan akademisi serta Asabio yang bergabung dan mendukung terselenggaranya kegiatan Preprint Month Indonesia di bulan Agustus ini. Juga kepada Pak Hendro, supervisor langsung saya di PDD LIPI yang memberikan kesempatan berkecimpung di dunia open science level nasional maupun global. Dan pada siang hari ini, izinkan saya untuk sekedar sharing mengenai kegiatan kami dalam pertemuan antar negara anggota UNESCO, di mana sekitar 190-an negara hadir dalam merumuskan naskah rekomendasi mengenai open science atau sains terbuka. Jadi, bisa kita lihat di sini, terdapat istilah equal, sama, dan equity, hak untuk setara, atau sewajarnya. Kita lebih dominan untuk equal, di mana ternyata hasilnya bisa berbeda tiap individu atau komunitas. Lain halnya dengan ekuitas, tanda kutip biasanya istilah ini dikenal oleh para pemegang saham atau investor, bahwa adanya keterkaitan hak balik modal. Namun di sini kita bicara terkait hak untuk setara. UNESCO dengan kepanjangannya United Nations for Educational, Scientific, and Cultural Organization, mereka concern sekali untuk membangun konsensus global akan sains terbuka dan sangat mendukung penuh gerakan equity ini. Yaitu salah satunya dengan cara meminimalisir gap antara inovasi keilmiahan dengan kebijakan dan implementasi nyata secara langsung. Lalu bagaimana sejarahnya bisa ada tercetus rekomendasi ini? Pada pertemuan UNESCO General Conference Meeting ke-40 di akhir tahun 2019, 193 member states atau negara perwakilan menyampaikan keluhannya akan adanya fragmented scientific and policy environment atau ketimpangan dunia ilmiah dan implementasi kebijakan oleh para pemangku kepentingan. Terlebih lagi, minimnya global understanding atau pemahaman global yang seragam terkait arti, peluang, dan tantangan keterbukaan sains. Jadi ada 2 poin di sini, yaitu fragmented environment dan global understanding. Akhirnya, UNESCO menindaklanjutinya dengan mengembangkan rekomendasi untuk keterbukaan sains, dan hasilnya akan disampaikan di pertemuan ke-41 di November 2021 ini. Dan apa itu rekomendasi UNESCO? Seberapa kuat dokumen ini? Bisa kita lihat di sini bahwa rekomendasi ini termasuk instrumen hukum di mana merupakan hasil formulasi semua badan pemerintahan dari perwakilan negara. Rekomendasi UNESCO secara general dibuat dalam rangka to influence, memberikan kearahan kepada praktik nasional dan internasional di masing-masing negara. Lalu open science dari perspektif UNESCO itu apa? Jadi berkaitan dengan gerakan dalam mentransformasi serta demokratisasi proses kegiatan ilmiah. Seperti yang disampaikan Pak Hendro tadi, kita perlu demokratis dalam environment atau situasi ilmiah ini. Open science dapat menjadikan seluruh luaran data, informasi, hal yang bersifat keilmiahan menjadi mudah diakses, dan tentunya membuat ekosistem pengambil kebijakan rely more on data and facts. Dan open science juga bisa jadi a true game changer dalam menjembatani gap antara sains, teknologi, dan inovasi, serta memenuhi hak kita akan akses pada pengetahuan. Karena knowledge is for all. It is a common goods or public goods. Open science juga tidak hanya dari kacamata UNESCO saja, namun berbagai pihak, merupakan akselerator dari program SDGs, Sustainable Development Goals, dan secara ringkas bisa kita lihat bahwa kita bisa membuat sains ini lebih demokratis dan transparan, juga lebih terukur, tidak hanya bagi atau untuk komunitas ilmiah, namun masyarakat pada umumnya. Then, how do we get there? Pertama-tama, mereka melakukan konsultasi secara masif dan inklusif kepada berbagai stakeholder. Secara global,
Mereka menyebarkan survei kepada para member states selama 6 bulan dan terkumpul 2.900 feedbacks dari 133 negara. Kalau tidak salah juga Pak Hendro pernah meminta saya untuk mengisi belasan lembar dokumen survei UNESCO tersebut waktu itu. Dan kemudian secara regional diadakan pertemuan langsung. Untuk Asia Pasifik sendiri kemarin dilaksanakan di Jakarta bersama ISTIK UNESCO. Selanjutnya barulah dilakukan konsultasi pada stakeholder khusus seperti ilmuwan, pustakawan, dan sebagainya. Secara ringkas, draft pertama dikeluarkan pada September 2020 dan direview oleh member states. Dan yang terakhir, bulan Mei 2021 kemarin bersama tim Indonesia, hingga akhirnya difinalisasikan pada saat itu. Di meeting tersebut, Indonesia diwakili oleh kami bertiga, Pak Hendro, saya, dan Pak Erwin. Di dalam meeting tersebut, dialog akan kesepahaman langkah akan keterbukaan sains jadi semakin seragam. Karena coba bayangkan dari 193 negara, bagaimana mereka menyamakan point of view-nya gitu. Lalu apa dampaknya jika rekomendasi ini kita tindak lanjuti? Tentunya akan berdampak pada 3 poin berikut. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kegiatan berbagi di lingkungan masyarakat ilmiah menjadi suatu kebutuhan prima, bahwa kita bisa melakukan hal yang lebih lagi dengan berkolaborasi dibandingkan berjuang sendiri atau berjalan sendiri. Poin tersebut ada meningkatnya akses, kolaborasi, dan dialog, khususnya di lingkungan Science Policy Society dalam rangka membangun trust atau kepercayaan serta komunikasi ilmiah yang baik. Dan berikutnya adalah draft yang sedang dirapikan untuk disampaikan akhir tahun ini. Naskah tersebut terbagi menjadi 5 bagian, tujuan, definisi, nilai, aksi, serta monitoring. Nah, tujuan dari rekomendasi ini adalah untuk menyediakan kerangka kebijakan dan praktik akan keterbukaan sains yang seragam, khususnya di bagian kita sendiri, South, area selatan, Global South kalau kita biasanya kenal beberapa istilahnya. Beberapa komunitas ilmiah jelas sekali masih ada yang pro dan kontra akan dialog keterbukaan data, publikasi maupun informasi ilmiah, di mana concern mereka adalah perlunya perihal etika keilmiahan yang kuat dan perlu diinternalisasi pada setiap individu. Poin penting di sini adalah bahwa kita pun perlu mengawasi, jangan sampai entitas yang lebih besar dan memiliki akses teknologi yang advance yang dapat mengambil keuntungan lebih. Seperti yang di states di sini, contributes to reducing the digital technological knowledge divides existing between and within countries. Nah, pada objektif rekomendasi ini dapat kita lihat di sini ada 4 kata kunci, promoting, developing, investing, dan fostering. Di sini menyinggung bagaimana rekomendasi ini ingin dibawa, tentunya untuk implementasi open science yang seragam juga. Lalu arti open science itu apa? Tentunya sains di sini termasuk semua disiplin keilmuan dalam praktik ilmiah, dari ilmu murni hingga terapan, ilmu alam dan sosial maupun humaniora. Jadi open science adalah an inclusive construct that combines various movements and practices aiming to, yaitu suatu gerakan dan praktik yang bertujuan untuk, 1, membuat pengetahuan ilmiah multibahasa terbuka, dapat diakses dan digunakan kembali oleh semua orang. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dan berbagai informasi ilmiah dalam rangka kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan masyarakat, serta membuka proses kreasi, evaluasi, dan komunikasi pengetahuan ilmiah aktor masyarakat. Tidak hanya komunitas ilmiah saja yang bicara di sini. Nah, di rekomendasi pun disampaikan 5 penyangga open science. Tadi mungkin Pak Hendro sudah menyebutkan ada open scientific knowledge, infrastrukturnya, komunikasi ilmiahnya, engagement, dan dialog. Nah, Indonesia dan negara lainnya secara bertahap fokus dan memoles atau membangun ekosistem yang bisa mendukung terciptanya 5 pilar tersebut. Nilai dan prinsip pun disebutkan yang berkaitan dengan kualitas, integritas, equity, serta inklusivitas. Diselaraskan dengan prinsip yang transparan, akuntabilitas, fleksibel, serta berkelanjutan. Lalu, siapa sih yang punya peran dalam melakukan gerakan open science ini? Di dalam rekomendasi itu banyak sekali aktor-aktor yang disebutkan dalam komunitas sektor publik, benar-benar di state
Mungkin ada sekitar 30 atau 40 peran atau roles yang disebutkan, tapi bisa kita ringkas menjadi pemilik maupun pengelola sainsnya sendiri, yaitu peneliti, ilmuwan, akademisi, pustakawan, dan information professional. Dengan catatan tanpa memandang latar belakang apapun. Jadi siapapun bisa memiliki peran. Jika kita memiliki peran, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya, sejalan dengan tujuan dan objektif dari rekomendasi ini, pertama-tama kita itu bisa mempromosikan pemahaman open science ke komunitas terdekat, kemudian mengembangkan kebijakan, serta berinvestasi pada infrastruktur dan layanan yang tersedia. Salah satunya penggunaan RIN Arsip sebagai preprint server di Indonesia, atau repository data, atau berbagai hub science yang bisa kita manfaatkan. Juga berinvestasi pada peningkatan SDM. Jadi literasi atau budaya open science-nya juga bisa dibangun dan dipelihara, serta promosi pada setiap level aktivitas lainnya. Adapun prinsip yang bisa kita pegang bersama telah disebutkan oleh Pak Hendro sebelumnya, dan ini sebagai bentuk reminder kita saat menjalankan aktivitas keilmiahan, yaitu disingkat FAIR and CARE. Be fair and be care. Apa artinya? Di mana kita perlu pastikan secara individu, komunitas, tim, kelompok penelitian bahwa luaran ilmiah itu milik kita bisa ditemukan, diakses, dioperasikan, dan digunakan kembali, serta dilakukan dengan kebermanfaatan kolektif atau bersama, berotoritas, bertanggung jawab, serta beretika. Tentunya bisa sekali direkomendasikan untuk menggunakan platform yang sudah tersedia tadi, yang disebutkan oleh Pak Hendro, Hub Layanan Sains LIPI, RIN, RIN Arsip, dan sebagainya. Lalu, semenjak perjalanan penyusunan rekomendasi UNESCO dan Open Science ini, apa yang sudah dilakukan komunitas global? Nah, di Slovakia sudah mengeluarkan National Strategy to Open Science 2021-2028 yang selaras dengan pendanaan melalui EU Horizon 2020 pada keterbukaan akses luaran ilmiah, serta dukungan penuh pada infrastruktur dan SDM. Denmark juga sudah mengeluarkan National Open Access Strategy semenjak 2020 untuk membuka akses penelitian seluruhnya untuk tahun 2025 dan selanjutnya. Kemudian France juga menyiapkan versi kedua untuk National Plan for Open Science. Dulunya versi pertama itu di tahun 2018, dan karena sudah ada gerakan dari UNESCO rekomendasi ini, France kemudian merevisinya dan menjadikan ini versi 2 di 2021 ini, dan berfokus pada akses terbuka, pada publikasi data yang terbuka, serta komitmen aktif pada dinamika open science di Eropa maupun internasional. Nah, UK government di bidang riset dan inovasi pun sudah menyampaikan kebijakan akan open access untuk setiap luaran penelitian, bahkan menerapkan CCBY by default untuk lisensinya. Hal lainnya juga dilakukan beberapa negara lain, Finlandia, Yunani, dan lainnya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Tadi Pak Hendro sudah menyampaikan apa saja yang sudah kita lakukan secara paralel, baik kebijakan dan lain. Dan ini dalam perjalanan, ongoing proses, kita sedang menyiapkan dan telah menyiapkan SDM, infrastruktur, dan kebijakan atau regulasi yang dilakukan secara paralel tentunya. Bukan suatu hal yang mudah karena banyaknya variabel dan lain hal. Tapi kita akan terus positif menjalankan peran kita masing-masing, karena seperti our takeaway yang jadi pondasi utama kita, bahwa pengetahuan itu adalah milik dan hak semua orang. Knowledge is for all, it is common goods, milik kita bersama. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kembali kepada Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, jadi terkait dengan UNESCO ini, rekomendasi UNESCO ini, jadi intinya adalah ternyata di perbincangan ya, percakapan dunia internasional itu ini terjadi gitu ya, di luar mungkin di luar skop pemikiran kita gitu ya. Mungkin Ibu dan Bapak juga ada yang baru terekspos oleh hal-hal seperti ini, mungkin berpikir
ternyata ada yang mikirin itu gitu ya. Tapi mungkin juga ada yang sudah familiar gitu ya. Jadi intinya itu. Jadi bahwa equity dan equality. Equity itu penting, bukan hanya equality gitu ya. Jadi demokratisasi pengetahuan itu penting. Jadi di dalam UNESCO recommendation itu di apa ya, tata aturannya yang minimum ya, itu direkomendasikan sampai ke stakeholders, infrastruktur dan investasi gitu ya. Nah, cuman sayangnya memang Mbak Reni dan Pak Hendro dalam pembicaraan itu UNESCO ini memang tidak dalam posisi bisa memaksa dari atas, nggak bisa. Mereka hanya merekomendasikan. Gitu. Nah, itu yang kemudian akan bergantung kepada pemerintah dari masing-masing member state ya, keanggotaan dari UNESCO atau PBB itu sendiri gitu. Apakah akan melaksanakan atau tidak. Nah, oleh karena itu dukungan dari Ibu dan Bapak sekalian dari grassroots ya istilahnya itu untuk membawa suara yang sama gitu ya, supaya pembuat kebijakan juga bisa mengikuti ini gitu ya. Baik, di chat itu sudah ada banyak pertanyaan dan komentar. Jadi dari beberapa pertanyaan itu sudah dijawab langsung oleh Pak Hendro. Jadi intinya pertanyaan itu tema yang pertama adalah bagaimana untuk bisa registrasi, bagaimana untuk bisa mendapatkan pelatihan lebih rinci, bagaimana prosedur terkait RIN ini terutama begitu ya. Bisa jawaban umumnya bisa diulang lagi Pak Hendro. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kang Erwin dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama pertanyaan terkait dengan apakah bisa kami roadshow gitu ya? Ya, masalah konsultasi, pendampingan rinci sama bagaimana untuk bisa menggunakan servis itu Pak biasanya Pak. Ya, jadi pada prinsipnya servis itu free gitu ya, gratis. Jadi kalau Bapak Ibu cukup capable, biasanya orang yang terbiasa dengan web gitu ya, biasanya itu sangat mudah dimengerti gitu ya. Nah, itu bisa langsung digunakan aja, daftar, login, kemudian minta request pembuatan data first gitu. Nah, nanti kami dari admin akan mereview apakah memang perlu dibuatkan atau kita akan tanya lagi, misalnya, oh ini data first-nya prodi nih gitu atau fakultas atau lembaga, gitu akan pastikan gitu ya. Nah, setelah kita pastikan, kita buatkan. Jangan sampai nanti ada prodi yang sama, ada adminnya 2 gitu. Seperti itu gitu. Karena kan prinsipnya kita ingin kolaborasi, jadi bukan seperti Google Drive ya. Kita ingin bisa kolaborasi, jadi kepastian lembaganya, metadatanya itu harus benar-benar kita pastikan. Karena kepastian metadata jurnal. Itu yang pertama. Apabila Bapak Ibu ternyata kesulitan, di situ ada channel-channel komunikasi itu, bisa lewat email, bisa lewat konsultan online di situ di website website RIN gitu ya, di kanan bawah gitu ya, bisa bertanya lewat situ atau kontak saya atau Mbak Reni. Kebetulan ini saya perkenalan juga ini. Manajer utama RIN ini Mbak Reni ya tahun ini. Jadi kebetulan Mbak Reni begitu datang setelah sekolah dari London gitu, datang, kemudian Mas Seno yang sebelumnya jadi manajerin sekolah, jadi gantian nih. Saya switch aja langsung. Kira-kira begitu. Karena mereka tim kecil tapi sangat solid dan efektif gitu ya. Jadi bisa nanti kita konsultasikan. Nah, kalau ternyata saya perlu konsultasi banyak nih, satu tim besar atau perlu webinar atau perlu, nah kita bisa fasilitasi untuk itu. Jadi sangat fleksibel sekali lah ya kami. Jadi tidak perlu birokrasi lah Pak ya. Yang penting ada satu lembar surat untuk mengundang. Nah itu kita bisa langsung gerak berjalan. Nah kemudian terkait dengan apa tadi Pak, BIMTEK ya. Ini agak susah adalah bimbingan teknis. Apa saja kalau saya peneliti, saya upload data, apa saja yang harus saya lakukan? Yang pertama tentu saja melengkapi metadata gitu ya, semaksimal mungkin.
Nah, perkara nanti klasifikasi dan seterusnya bisa kita bantu di RIN. Kemudian mengikuti seluruh prosedur. Jadi kayak misalnya kalau sudah deposit, datanya mungkin ada yang perlu di review, perlu diperbaiki, nanti kami akan bantu melihat data itu. Oh, ini layak untuk di-share. Kalau belum layak untuk di-share, kami rekomendasikan untuk tidak di-share dulu. Contoh misalnya masih banyak data yang missing value gitu Pak ya, masih data kasar, karena kalau di-share pun kredibilitas pemiliknya jadi berkurang gitu. Oh, data dari Pak Hendro ini jelek, susah dipakai kan gitu. Itu yang akan kami bantu. Aspek-aspek itu ya. Aspek kualitas, kemudian termasuk juga lisensi. Jadi ini kalau saya buka bagusnya apa nih? CC baik, CC 0 atau CC by gitu ya, atau seterusnya. Jadi hal-hal yang itu kami akan coba bantu Bapak Ibu untuk sampai bisa dipublish reusable, begitu kira-kira. Nah, kami pun sedang belajar juga ini mengelola para peneliti dan beragam ya Pak ya, dengan format data yang luar biasa beragam gitu. Ini juga kami juga belajar juga. Ada yang setor data tiba-tiba 8 tera Pak ke kami Pak. Dan data itu harus kita potong-potong sesuai segmen gitu ya. Ini juga pekerjaan luar biasa. Kami coba untuk lakukan semaksimal mungkin apa yang kami bisa. Kira-kira begitu mungkin ya. Pak Eri. Terima kasih Pak Hendro. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, di chat itu juga sudah saya salin itu apa namanya panduan RIN LIPI. Nah, itu untuk Ibu dan Bapak melihat ininya secara umum ya bagaimana. Dan menurut saya ini tidak ada cara lain kecuali langsung mengklik register. Tidak ada cara lain itu. Ya, Ibu dan Bapak, saya anjurkan segera masuk ke website rin.lipi.go.id untuk langsung join, register. Nah, semaksimum mungkin, bila memungkinkan, gunakan email institusi. Itu yang penting. Terus satu lagi masih ada ya fasilitas chat itu ya di websitenya, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi di website RIN itu ada seperti di bank-bank begitu. Jadi ada window kecil untuk Ibu dan Bapak chat, begitu nanti ada operator yang menanggapi pertanyaan gitu ya. Mungkin itu. Nah, ada satu yang mungkin lebih cocok untuk Mbak Reni ini dari Bu Risa ya. Bu Risa itu dari BPKRI. Beliau ingin mendirikan repositori institusi ya. Nah, kemudian mengenai akses ini, Bu Reni ini, Bu Risanya nanya masalah akses tuh bagaimana, kemudian kebijakan publikasinya dan hak cipta bagaimana, kemudian kok ini sudah ada royalti non eksklusif begitu kan? Royalti, oke. Silakan Bu Reni dijawab. Iya, terima kasih Pak Erwin dan Bu Risa dari BPK. Ya, BPKRI ya Bu. Jadi memang saat penyusunan repositori itu pun beragam ya Bu. Kita juga perlu mengenal terlebih dahulu publikasi atau luaran ilmiah apa yang kita punya. Jika ternyata yang Ibu punya adalah tesis atau disertasi, berarti itu adalah luarannya bentuknya karya ilmiah, bukan data ilmiah. Jadi kalau misalnya bicara lagi mengenai repositori karya, itu akan berbeda dengan repositori data, karena penanganannya akan berbeda gitu. Masing-masing punya manajemennya sendiri. Nah, kalau misalnya khusus untuk repositori institusi karya, tentunya Ibu bisa menyeting bagaimana publikasi atau terms atau lisensi yang akan Ibu gunakan atau si pemilik gunakan untuk bisa dipublish atau dibuka ke publik. Kalau bicara tentang RIN sendiri, RIN itu memang mayoritas adalah repositori data, tapi kami juga memiliki repositori institusi LIPI yang memang ada yang bisa diakses atau tidak, basisnya by request. Nah, kalau untuk data sendiri, kita menggunakan terms lisensi Creative Commons yang tentunya disampaikan atau diberikan kewenangan opsinya kepada pemilik data. Semisal ada dataset mengenai biodiversity gitu, satu dataset yang dikumpulkan data Papua botani yang dilakukan penelitiannya dari selama 3 bulan, dan itu sembari ongoing, mereka masih menutup datanya, itu masih close access terhadap metadata maupun data. Kemudian setelah selesai, data itu pun sudah
bereskan, sudah di cleaning, sudah siap untuk publish, itu bisa dilakukan publikasi, tapi tentunya menggunakan lisensi atau level akses lisensi yang ditentukan oleh si pemilik. Jadi kalau Ibu melihat Creative Commons, banyak pilihan di situ, apakah ingin penyebarannya tidak bernilai komersial, ataupun perlu atribusi, penyebutan siapa pemiliknya, dan lainnya. Itu bisa dipelajari lebih lanjut di Creative Commons. Saat ingin dipublikasi, ditentukan sisi by apa, ataupun jika ingin domain, public domain, bisa juga dengan langsung saja sisi 0 gitu. Nah, itu untuk lisensi. Kemudian akses. Untuk akses, kalau misalnya di repository Ibu juga menyediakan akses by request dengan free download, bisa, atau by request download bisa juga, tergantung dari seberapa sensitif data atau karya yang dimiliki Bapak Ibu gitu. Jadi kalau data tentu kami punya sensitivitas tersendiri karena sesuai dari etika itu punya seperti data kesehatan gitu, punya level keterbukaannya sendiri. Kemudian kita didasarkan pada keterbukaan informasi publik yang misalnya ada data satwa langka, kemudian longitudinal dan lainnya, itu kan perlu dijaga atau ditutup. Nah, hal-hal tersebut perlu ditutup dulu, baru bisa kita publik metadatanya maupun datanya. Mungkin batasan-batasan itu yang bisa kita eksplor lebih lanjut, Bu Risa dan rekan-rekan. Baik, terima kasih Bu Reni. Jadi Bu Risa, Ibu dan Bapak sekalian ya, jadi mohon dibedakan antara layer data dengan layer analisis. Ya, jadi dokumen publikasi kita itu menggabungkan dua layer ini menjadi satu. Nah, akibatnya apa? Data dan analisis dijilid dalam satu PDF. Ya. Bisa ditemukan, tapi tidak bisa diakses. Apalagi dipertukarkan datanya. Kenapa? Kita semua tahu, data tabel dalam PDF itu kalau disalin, pasti lari-lari angkanya. Gitu ya. Tidak bisa secara natural langsung dipakai. Nah, itu yang penting. Jadi, antara penggunaan data dengan penggunaan analisis, report, paper, dan lain-lain itu bisa di-split. Itu kalau kita percaya bahwa data ini juga entitas luaran riset yang terpisah. Gitu ya. Nah, pemikiran ini aja tidak semudah men-switch ini, Pak. Karena orang berpikir, nah itu kan data saya. Ya nggak masalah. Pak Hendro dan Bu Ren ini tidak mengganggu-gugat bahwa data itu menjadi bukan milik Ibu dan Bapak. Tidak, hak cipta itu ada di Ibu dan Bapak. Tidak ada masalah. Cuman kan Ibu dan Bapak ketika itu Bu Risa sudah menulis royalti eksklusif ya. Nah, ketika tidak diberikan lisensi kepada pembaca, maka Ibu dan Bapak punya seluruhnya itu, ya kan? Akibatnya harus minta izin. Tidak ada masalah sampai situ kalau usia kita panjang. Itu satu aja udah. Di masa pandemi ini, satu yang kita tidak bisa jamin adalah umur panjang. Nah, kalau umurnya panjang, Ibu dan Bapak bisa gampang dikontak, saya minta izin, oke silakan. Pasti Ibu dan Bapak kasih izin. Tapi kan umur kita tidak bisa jamin. Email, alamat email, handphone, dan lain-lain pasti berubah. Jadi kita berikan lisensi. Lisensi itu kita beri apa yang bisa dipakai oleh peneliti lain. Ya. Nah, disitulah tadi Bu Reni, Pak Hendro, ada Creative Commons License. Bahkan di luar negeri saya juga baru mempublikasikan artikel, sudah accepted ini. Tadinya repository datanya itu saya kasih Creative Commons Attribution. Orang-orang harus menyitir saya yang membuat. Tapi si penerbit jurnal itu, kalau harus saya sebut Q1, kita kan nurutnya sama jurnal Q1. Jurnal Q1 itu meminta saya merubah lisensinya menjadi CC0, public domain. Nah, kalau yang nyuruh jurnal S1, Ibu dan Bapak pasti nurut. Tapi kalau Pak Hendro dan Bu Reni yang bilang, mungkin lain gitu ya. Jadi itu kurang lebih kesimpulan yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah sebentar, saya ini lagi.
jaminan orang yang memberikan. Oke, ini penting ini dari LPPM Polhas ya. Ini Polhas itu Politeknik Hasanuddin mungkin ya. Jadi mohon maaf, apakah ada jaminan ketika kami bagikan secara terbuka orang akan menggunakan data dengan sitiran, gitu ya? Apakah mungkin ada orang yang tidak baik akan mengklaim data itu, kemudian mencari data kan memang berat dan seterusnya. Apresiasi, oke, ini masalah pengakuan, citasi dan apresiasi. Silakan mungkin Pak Hendro, silakan Pak. Terima kasih Pak Dasapta, Kang Erwin dan Bu LPPM Polhas ya. Ini pertanyaan penting nih. Jadi memang ketakutan atau kekhawatiran para peneliti itu atau pemilik data itu adalah ini kalau saya buka terus nanti dipakai orang lain, terus orang lain tidak atribusi ke kami, ke pemilik gitu ya. Nah, justru kalau ada dispute ini, yang menang adalah yang secara publik tercatat pemilik data pertama. Tercatat pertama kali pemilik data itu. Jadi, daripada kita simpan data kita, terus tiba-tiba dicolong lewat laci kita gitu ya. Kita nggak punya nggak punya legal tertentu gitu ya. Siapa pemilik pertamanya? Justru dengan kita mencatatkan data itu di RIN atau di repository yang ilmiah yang lain gitu ya. Nah, meskipun tidak harus dibuka ya, kalau Bapak Ibu belum yakin, oh ini kayaknya susah kalau buka. Paling tidak metadatanya, judulnya, ruang lingkup penelitiannya, ruang lingkup datanya itu tertulis, sehingga begitu ada dispute, pertarungan kompetisi, baik legal maupun tidak legal, maka kita bisa gunakan itu sebagai bahan pertarungan kompetisi tadi itu, gitu ya, bahwa punya saya datanya sudah tercatat, sama dengan preprint ya Pak Erwin ya, nanti persis sama sekali dengan preprint, gitu. Jadi seperti itu. Itu namanya priority of claim. Betul. Jadi klaim kita akan diprioritaskan, gitu ya. Jadi sedikit menekankan lagi dari Ibu atau Bapak dari LPPM Polhas, memang tidak ada jaminan Pak, dan orang tidak baik itu ada di mana-mana. Ya, tapi jangan keberadaan orang tidak baik itu kemudian menyebabkan orang baik jadi terbatas langkahnya. Jadi jangan dibalik mikirnya, gitu ya. Jadi, itu yang filosofis ya. Jadi sebagai orang baik, langkahnya jangan dibatasi oleh orang tidak baik, gitu. Ya. Nah, untuk Bu Reni ini ada yang menarik lagi dari Pak Bagus Hendrayana. Jadi Pak Bagus Hendrayana itu berpikir begini, bukankah kita ini pegawai instansi pemerintah, gitu ya. Jadi berarti kan data itu bukan punya kita, punya instansi, gitu. Berarti perlu minta izin instansi untuk dibagikan, gitu ya. Silakan Bu Reni. Ya, terima kasih Pak Erwin. Sebelumnya sudah mungkin dijelaskan di chat oleh Pak Hendro juga. Jadi kita memang semuanya berdasarkan kebijakan juga yang udah kami pertimbangkan berdasarkan riset-riset awal, bahwa kepemilikan data itu memang tidak hanya dimiliki peneliti sendiri, dimiliki juga institusi maupun penyandang dana. Dan itu secara etis memang berlaku gitu. Jika memang persetujuan institusi, kita sebagai ya mungkin kasus mudahnya kami sebagai peneliti LIPI gitu, ingin mempublikasi data. Istilahnya kita adalah peneliti pemerintah, dana didanai publik. Publik memiliki hak untuk mengakses data kita. Jadi kalau mau public domain sangat terbuka sekali gitu. Jadi LIPI pun ataupun instansi yang didanai pemerintah itu sangat terbuka untuk datanya terbuka. Tapi memang mengikuti etika. Jadi ada namanya clearance etik yang perlu kita ikuti, yang akan sangat berbeda masing-masing disiplin ilmu, sosial, kemudian kebumian, dan data biodiversity lainnya. Jadi itu pun harus dengan catatan seperti clearance etik. Dan juga mungkin setelah disampaikan Pak Hendro mengenai perbedaan tipe data. Seperti tadi disampaikan ada personal data, research data, open data, dan security data. Jika untuk research data, itu adalah hal-hal yang sudah istilahnya di-anonymity, kemudian layak untuk bisa di-reusable sesuai kaidah yang berlaku. Dan itu pun yang memang kita anjurkan untuk bisa diinternalisasi atau dikenal oleh para komunitas ilmiah. Mungkin Pak Hendro ingin menambahkan?
saya pikir cukup ya. Jadi intinya pemilik data itu 3. Penelitinya atau yang mengambil data itu, pemberi dana yang membiayai peneliti, dan lembaga. Kalau di pemerintah, lembaga atau afiliasi dan pemberi dana itu 1. Jadi sebenarnya 2. Kalau peneliti cuma 2 aja, kita dan lembaga kita, gitu aja. Jadi pada saat mempublish, membuka data, itu perlu izin 2 pihak itu. Kalau pihak itu tidak mau, ya nggak bisa. Meskipun sebagai lembaga publik disampaikan Mbak Reni tadi, karena ini didanai publik, selayaknya dibuka. Entah kapan, ya tidak harus tahun ini, nunggu penelitiannya selesai baru dibuka. Dan menurut saya, secepatnya dibuka itu lebih bagus. Kenapa? Karena ini akan memancing kolaborasi, memancing sitasi kepada kita. Kalau tidak bisa dibuka seluruhnya, paling tidak dibuka metadatanya atau sebagian dari data itu ya, untuk ya tadi, untuk bahwa oh iya, Hendro ini sedang melakukan penelitian ini nih, gitu. Kayaknya Kang Erwin pengen gabung, oh ya, ayo silakan kita bicarakan kerjasamanya, bagi costingnya gimana nih, bagi biayanya gimana atau gimana. Nah, itu akan memancing seperti itu. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Mbak Reni. Iya, saya boleh menambahkan juga Pak Erwin. Silakan. Terkait masalah kontribusi juga. Jadi sudah mulai dikenal istilah kredit. Jadi CREDIT itu merupakan kepanjangan dari Contributor Roles Taxonomy. Jadi siapapun yang terlibat itu diatribusi gitu, diapresiasi. Caranya adalah siapa pengumpul data, kolektor data, analis data, cleaning data, siapapun di dalam yang ada tim KLT-nya. Nah, kalau di LIPI sendiri kami sudah mulai mensosialisasikan, menerapkan dalam hal penelitian laut dalam, di mana itu ada penelitian 3 bulan, sebulan apa 2 bulan gitu di kapal riset. Di situ ada berbagai tim yang diwakili kedeputian, keilmuan biologi, sosial, dan lainnya yang akan pindah-pindah ke beberapa pulau, dan di situ kita ada data manager. Dan semua roles yang ada di situ akan diatribusi di dalam kredit itu. Jadi beberapa karya ilmiah atau terbitan ilmiah yang sudah menerapkan kredit tadi itu bisa disebutkan di bawah, dan juga dilengkapi dengan dataset yang biasanya disampaikan secara terbuka. Misalnya nanti link artikel ini akan link ke dataset sekian yang menjabarkan atribusi atau roles apa yang mereka lakukan di situ. Gitu Pak Erwin. Ya, betul, terima kasih. Jadi masalah authorship ini juga penting ketika di belahan dunia lain yang selalu kita rujuk pengetahuannya, di bagian utara yang daerah maju itu sudah mulai berpikir, kayaknya kita nggak bisa hanya bilang authorship, kita harus bisa bilang contributorship gitu. Bahwa kontribusinya itu nulis, oke, tapi jadi authorship itu adalah bagian dari contributorship, bagian begini. Ya. Jadi sementara kita kan kecil saja yang dimasalahkan authorship, siapa jadi penulis pertama dan seterusnya. Jadi bolak-balik pertimbangannya apa? Nggak ada lain kecuali kum. Percaya sama saya, nggak ada lain. Gitu. Nah, di dunia yang lain itu ada contributorship, jadi show contributorship. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah metadata. Ya, metadata itu adalah semacam wrapping, ya, kertas kado dari data atau informasi apapun ya selain data. Paper ibu dan bapak pun itu ada metadata. Yang ditemukan oleh mesin pencari apapun itu adalah bungkusnya. Isinya itu adalah nomor 2. Bungkusnya dulu. Ketika bungkusnya dibagikan, maka mesin-mesin pencari apapun ya, tidak harus Scopus, itu menemukan paper itu, menemukan data itu, konten apapun yang ibu dan bapak bagikan. Jadi metadata itu penting untuk dibuka, gitu ya. Baik, jadi itu yang menjadi beberapa itu. Nah, namun demikian, rasanya pertanyaan sudah semua ya di cover ya. Nah sekarang, oke, nah ini terakhir ini sebelum kita ke Google Form ya. Apakah dapat dikatakan data yang ada di RIN sudah reliable?
Nah, itu silakan Bu Reni atau Pak Hendro yang akan menjawab. Apa tadi Pak? Kurang nangkep saya. Apakah data yang di RIN sudah reliable? Reliable ya. Silakan Ya. Mbak Reni manajernya. Ya, silakan Ya. Mbak Reni. Jadi di beberapa kegiatan awal memang kami masih memasukkan bentuknya data yang hasilnya dari luaran karya. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini kami menyamakan persepsi kepada para peneliti untuk memasukkan raw data mentah, bentuk CSV, bentuk extension yang bisa diterima atau terbaca atau dibaca kembali oleh mesin. Nah, di sini ada tahapan namanya kurasi. Jadi ada tim kami, data kurator, yang akan memastikan kualitas metadata maupun datanya. Jadi sebelum dipublish, kurator atau mungkin tim data manager bisa saja menggunakan koordinator penelitinya untuk memeriksa dataset itu sudah layak publik apa tidak, entah dari sisi etika maupun kualitas data. Nah, kalau misalnya dari RIN, beberapa data sudah ada yang terkurasi dengan baik, ada yang masih istilahnya perlu kami poles lagi. Nah, jika ada yang sudah melewati kurasi, tentunya datanya sudah berkualitas. Nah, itu pun kami masih ini ya Pak, pelan-pelan menyampaikan kepada peneliti untuk internalisasi terkait pemahaman akan kelayakan publish ini gitu. Jadi kami masih menggaungkan term ini ya Pak, deposit dulu, yang penting semuanya data terpreservasi, kemudian sharing dan publish itu opsional, tergantung dari gimana kompleksitas dari dataset Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Terima kasih Ibu dan Bu Reni ya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Jadi di luar negeri itu bahkan ada jurnal yang isinya itu hanya data. Ibu dan Bapak tidak boleh justru menampilkan analisis. Jadi itu saking pentingnya data. Tapi kan di sisi lain sebenarnya itu hanya masalah jualan. Ya, nah, nanti ketika rekomendasi UNESCO itu sudah formal, maka di dalamnya pasti ada rekomendasi investasi yang penting untuk bisa dilakukan oleh negara. Gitu ya. Nah, kami bertiga dan banyak pendukung sains terbuka di dalam dan luar negeri pasti akan mewanti-wanti. Jangan sampai juga itu kemudian menjadi komoditas dagangan pihak-pihak yang memang orientasinya jualan. Gitu. Nah, jadi itu menjadi komoditas. Jadi di dalam acara yang lain, saya memang menyampaikan bagaimana agar kita lebih tahan. Ketahanan kita itu lebih meningkat gitu ya. Jangan hanya tergantung kepada entitas bisnis gitu. Itu. Nah, baik, terima kasih. Ini chat ini akan saya ini juga ya sudah saya save. Jadi nanti akan dipublikasikan juga. Untuk link slide akan saya ini ulang lagi nanti sudah ada di atas. Baik, ini sekarang ada pertanyaan ya dari Google Form ini. Jadi dari Bu Rahma ini terkait kebijakan UNESCO perlu langkah strategis apa gitu ya. Banyak koleksi digital, manuskrip apa yang perlu ditiru. Ini mungkin Bu Reni bisa menjawab dulu. Iya, terima kasih Pak Erwin Ya. dan Bu Rahma. Jadi memang di UNESCO tersebut istilahnya rekomendasi seperti Pak Erwin sampaikan juga. Jadi memang UNESCO merekomendasikan apa sih aksi atau langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan open science ini. Tadi ada beberapa kata, promosi, investasi, fostering, pemeliharaan, dan developing gitu. Jadi beberapa poin sudah disampaikan, bisa dipelajari lebih lanjut di dokumen tersebut, dan kami pun dari pihak penyusun kebijakan, nanti ada turunan lagi ya Pak Hendro ya, dari Undang-Undang Sisnas Iptek 2019 mengenai Sistem Nasional Iptek, dan itu akan menjabarkan pasal 40 lebih dalam terkait wajib serah dan wajib simpan luaran ini ya, Litbang Jirap. Jadi kalau misalnya kita lihat perpustakaan luar negeri, ada manuskrip tua dan langka, sudah open access. Jika ingin ditiru, tergantung dari kebijakan si instansi budaya ya. Jadi banyak berbagai pihak, tapi memang untuk komunitas ilmiah ini sudah sangat
banyak yang aware terkait open science dan sangat mendukung akan keterbukaan ini. Jadi bisa kita encourage ke beberapa. Di sini juga ada tim dari Perpusnas, juga Andri, LIPI, itu ataupun Dirjen Kebudayaan bisa berkolaborasi lebih lanjut. Jadi ini memang Bu Rahma bukan tanggung jawab Bu Rahma sendirian ya. Sebagai, saya tidak tahu apakah Bu Rahma ini dosen atau peneliti. Jadi bukan tanggung jawab Ibu dan Bapak sendirian. Tapi terkait dengan pertanyaan Ibu atau Pak Deka ini ya, masalah bagaimana cara menyebarluaskan literasi tentang ini. Saya jawab di sini untuk Bu Rahma dan Bu Deka bahwa tidak ada cara lain kecuali memberi contoh dengan praktek. Udah itu saja. Tidak ada cara lain ya. Ibu dan Bapak itu baru bisa bicara dengan tegar ketika sudah bisa memberi contoh. Itu menurut saya. Bu Zenita ya bisa. Ini ada pertanyaan lain di Google Form? Bagus, di era keterbukaan, kebebasan potensi ancaman. Oke, ini masalah plagiarisme. Rasanya ini sudah dijawab tadi ya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi bahwa ya orang tidak baik itu ada di mana-mana gitu. Tapi jangan kemudian kita menjadi terbelenggu oleh ketakutan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya bisa jawab ini Pak Bagus. Kalau memang ada orang tidak baik, ya katakanlah dalam tanda kutip maling begitu ya, pencuri. Pencuri itu juga kan tidak bodoh. Yang dia curi itu pasti hal-hal yang berharga. Pertanyaan saya sekarang, ada berapa persen hasil riset kita itu yang bisa berharga, dihargai dengan uang? Berapa persen? Kalau tidak bisa disebutkan berapa persen, lebih banyak mana antara yang bisa dinilai dengan uang, bisa dijual, dengan yang tidak bisa dijual? Pasti lebih banyak yang tidak bisa dijual, kan? Nah, jadi artinya itu menjadi satu dukungan buat kita juga ya untuk membagikan begitu. Jadi tanpa harus terlalu khawatir gitu ya. Oke, ini Bu Siti ini bagaimana dari internal instansi menentang open data penelitian meski sudah ada aturan nasional. Oke, ini Bu Siti ini perlu dukungan sepertinya. Bagaimana Pak Indro ini Pak Indro? Ya, ini sebenarnya terkait dengan kajian ini ya, kajian kami ya berikutnya. Ya, ini. Ya. Jadi kebanyakan hurdles atau kesulitan atau susahnya sharing gitu ya, open itu kebanyakan karena masalah teknis ya. Kalau willingness itu ternyata besar, 75%, Pak. Ingin gitu ya. Asalnya ini biasanya asalnya masalah teknis gitu, misalnya sistem yang menjamin itu tidak ada. 2, pengelola admin yang mengelola sistem itu tidak dipercaya. 3, dari unsur legal misalnya peraturan belum ada yang ngatur. Makanya oleh karena itu kami di LIPI akhirnya ya tadi kita di dua hal tadi ya, teknis sama legal. Di teknis itu memperkuat sistem, membuat sistem yang siapapun bisa ngecek kalau di audit gitu ya. Bahkan di SDM kita juga tanamkan bahwa trust itu penting, bahwa ngelola data orang itu penting. Kita nggak boleh bocorkan gitu. Karena kalau bocorkan langsung istilahnya rapot atau SKP kita langsung down gitu ya. Yang ketiga peraturan. Oleh karena itu di Undang-Undang Sisnas 2019 itu kita di pasal 40 itu tadinya pesimis gitu Pak ya. Tapi Pak Kepala LIPI sendiri yang akhirnya ini harus masuk gitu ya. Jadi kita tadinya mau main di peraturan Menteri Ristek aja Pak. Jadi ruang lingkupnya cuma peneliti gitu aja. Waktu itu Ristek Dikti ya, jadi peneliti sama dosen. Tapi Pak Kepala LIPI akhirnya setuju dengan Menteri Ristek waktu itu dan DPR bahwa ini sepertinya harus diatur yang lebih tinggi gitu ya. Dan kemarin dari teman kita Mas Sandi Oni, profesornya Prof. Brian Nosak itu mengatakan kayaknya satu-satunya negara yang punya undang-undang terkait data ya cuma Indonesia ya saat ini ya. Karena tadi orang Indonesia harus diatur itu. Kalau di Eropa mungkin kesepakatan selesai gitu ya. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Nah ini sambil ini
saya ini juga titip promosi ya. Jadi kegiatan kami selanjutnya bekerja sama dengan banyak pihak di level Asia Tenggara itu ada kegiatan nanti di tanggal Oktober tanggal 15 itu websitenya saya taruh di chat ya, sciency2021.com. Silakan Ibu dan Bapak mendaftar di situ juga ya. Itu mudah-mudahan bisa lebih membuka wawasan lagi gitu. Ketika yang menjadi narasumber bukan kami yang berkulit, bukan hanya kami yang berkulit sawo matang, tapi ras Caucasian gitu kan yang selalu kita idolakan. Gitu. Baik, ini ada Pak Muhammad. Ini mudah-mudahan mungkin pertanyaan terakhir ya. Nanti kalau misalnya masih ada lagi, saya akan coba jawab secara offline lewat. Saya tanyakan, akan dijawab oleh Pak Hendro dan Bu Reni secara offline. Ini pertanyaan terakhir. Jadi terkait nah ini setelah ini ada lagi bisa dijalankan. Ini pertanyaannya sama masih Bu Zenita. Pertanyaan terakhir ini. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir memang. Pak Hendro bisa menyampaikan ini apa namanya kalimat terakhir atau pesan take home message ya, bukan pesan terakhir kok serem rasanya pesan terakhir. Pesan untuk dibawa pulang oleh Ibu dan Bapak peserta. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kang Erwin, terima kasih Bapak Ibu yang sudah banyak menanyakan ke kami. Ini bisa jadi menjadi masukan bagi kami juga ya, untuk Mbak Reni ya, untuk apa kebijakan ataupun hal teknis. Jadi open data ini sebenarnya hal yang apa ya, yang dikatakan Kang Erwin tadi ya, yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya untuk bisa apa orang lain tahu gitu ya, orang lain ngambil manfaat, tapi justru bagi manfaat kita sendiri, perlindungan bagi kekayaan intelektual kita sendiri begitu. Karena kalau tidak segera dicatatkan entah di mana, maka yang dikhawatirkan teman-teman tadi ada yang dicuri orang, datanya dipakai untuk nulis, itu akan terjadi. Gitu. Jadi, tapi ada hal yang lain yang kebanyakan malu, data saya kan cuma segini. Nah, kita nggak tahu Pak, Bapak, Ibu semua, apakah yang kita lakukan yang kita anggap jelek ini 5 tahun lagi akan menjadi berlian, kita nggak tahu. Gitu. Itu yang penting yang kita lakukan adalah segera itu catatkan. Minimal metadata gitu ya, deskripsi gitu ya, abstrak. Supaya apa? Pertama menjaga kekayaan intelektual kita. Yang kedua, kita mengundang kolaborasi teman-teman kita yang lain. Sehingga jangan sampai redundansi penelitian itu terjadi lagi gitu. Saya meneliti A, Pak Kang Erwin meneliti A, Mbak Reni meneliti A dengan apa? Biaya masing-masing gitu. Ternyata mendapatkan data yang sama gitu ya. Terus lebih bagus kalau saya meneliti A, Pak Erwin melengkapi, Mbak Reni melengkapi, kan begitu. Kira-kira begitu, Pak Erwin. Terima kasih. Baik, jadi Pak Hendro ini menekankan masalah data redundansi, ya, data yang double-double, gitu, yang tidak perlu. Bu Reni, silakan Bu Reni. Iya, masih relate sih Pak, karena memang setopik. Jadi take away kita adalah tadi seperti saya sampaikan bahwa pengetahuan yang kita miliki juga itu dimiliki bersama gitu, common goods, public goods, milik publik. Jadi perlu kita terapkan dari diri sendiri secara individu, menerapkan 2 kata tadi, fair and care, kemudian diimplementasikan di kegiatan keilmiahan kita, apakah sudah memenuhi atau tidak. Nah, dari praktek tersebut akan jadi contoh ambasador ke rekan-rekan lainnya, dan akhirnya gerakan Open Science juga bisa terrealisasi dengan baik dan seragam ke pemahaman yang sama, global understanding-nya. Begitu sih Pak Erwin. Baik, terima kasih. Jadi itu adalah itu adalah pesan dari Bu Reni ya. Tapi ini coba ya sini. Ya, terima kasih Bu Roslina. Jadi Ibu dan Bapak, saya memberikan satu juga semangat ini ya. Jadi ketika Ibu dan Bapak itu ada benturan ya dari atas begitu, mau naik, tapi yang atas ini apa namanya, bukan menghalangi ya, cuman ya memang wawasan orang itu berbeda-beda dan kita tidak bisa memaksa orang itu untuk
menambah wawasannya. Nah, kalau saya juga sudah sering mentok begitu. Kalau saya sih berpikir tidak selamanya pimpinan itu akan tetap sama, gitu ya. Jadi pimpinan itu suatu saat juga akan berganti, gitu ya. Kalaupun tidak karena SK jabatan, juga takdir yang menentukan pimpinan itu berganti. Jadi yang tidak boleh ibu dan bapak lakukan adalah turun semangat, itu saja yang penting ya. Jadi mungkin itu. Nah, mungkin ini terakhir kita bisa berfoto bersama ya, dan foto itu akan kami muat di website. Sementara ini websitenya adalah inarchive.id ya, saya ini inarchive.id. Nanti akan saya muat di situ foto-fotonya yang juga berlaku sebagai absensi. Jadi kita cari yang praktis saja gitu ya. Jadi ini saya foto, nanti fotonya akan saya muat di situ. Kalau memungkinkan hari ini pun akan langsung saya muat ya. Baik, terima kasih. Ini saya mulai. Ada 4 halaman. Oke, halaman pertama. Halaman kedua. Halaman ketiga. Halaman terakhir. Ya, baik. Jadi itu Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih sudah join dan bertahan sampai akhir ya, 100 orang, mungkin lebih sedikit tadi sebelum penutupan. Semoga Ibu dan Bapak sehat semua. Terima kasih untuk para narasumber juga. Kita semua bisa sehat terus dan terus membagikan pengetahuan ya. Amin. Terima kasih Ibu dan Bapak. Terima kasih Kang Erwin. Sami-sami ya. Makasih Mas Erwin. Ya, makasih, Terima kasih makasih. Bapak Gus. Ya. Bisa. Oke, Sorry, saya PP-nya pakai istri. Oh ya. Tidak ada yang memperhatikan juga, Pak. Pak Erwin. Ya, makasih Bu. Makasih. Izin live. Ya, Makasih, ya, Pak Erwin. mangga.